Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga pada sehat-sehat aja ya. Dan gak pernah bosan dengerin cerita dari channel Serpihan Kisah Misteri, ataupun gak bosan nonton videonya. Kali ini gue bakal bawain cerita yang gue kutip dari forum Kaskus, yang dimana penulisnya yaitu bernama Kamaiti, yang berjudul Elin, jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda. Jadi cerita ini terjadi di tempat tinggal aku di kota Cilacap. Tahun 1991, pada saat itu aku masih duduk di bangku SD. Cerita ini aku dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal aku. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan akan kejadian itu tidak akan pernah hilang dari ingatan aku. Ketika itu, aku tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua aku bekerja di salah satu PT yang berinisial P Indonesia. Rumah dinas aku bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumahku terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik. Benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun aku tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Di sini cerita yang menyeramkan mulai terjadi. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Kejadian di malam hari pertama. Ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 02 malam, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruangan tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main. Lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya. Tapi semua badan terasa kaku.
Bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Dan di malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asyik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama kemudian suara tersebut menghilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan keesokan harinya. Di pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran. Kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola siapa. Lanjut di malam hari ketiga. Lagi-lagi di jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena adanya suara yang cukup mengganggu. Yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Dan sosok itu berjalan dengan gerakan patah-patah dan berteriak, "Fire, fire, fire." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari. Tapi kaki merasa sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarganya yang baru datang dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor itu mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata kisah masa lalu rumah tersebut, menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930 rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini
memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Cerita berikutnya, kejadian berdarah terjadi di rumah itu. Tahun 1930-an, pada pukul 8 malam, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis, menggunakan celurit dan sebilah pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu, sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara sangat amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruangan persembunyian. Akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari kisah ini. Mohon maaf bila penyampaian gue kurang baik dan ataupun kesalahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.